Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah Ainur Rahma dengan NIM 63251630. Perkenalkan, nama saya Yuditya Sindika Purnama dari NIM 63251608. Kali ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika dan geometrika. Saya akan menjelaskan barisan dan deret aritmatika. Diketahui sebuah barisan aritmatika 15, 19, 23, 27, dan 31. Yang A, tentukan suku ke-25. Yang B, tentukan 10 suku pertama. Kita akan jawab soal yang A dulu. Nah, kita ketahui A-nya itu atau suku pertamanya itu 15. B atau beda itu suku kedua dikurangin suku pertama. 19 dikurang 15 itu sama dengan 4. Lalu N-nya itu sama dengan 25. Nah, kita pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Terus kita tulis U25 sama dengan A-nya itu kita masukin. A-nya itu 15 plus N-1, 25 min 1. B-nya itu 4. Kita turunin 15-nya. 25 dikurang 1 itu 24 dikali 4. Lalu sama dengan 15 ditambah 24 dikali 4 itu 96. Hasilnya 15 ditambah 96 itu 111. Lalu lanjut yang B, tentukan 10 suku pertama. A-nya itu 15. B-nya itu 19 dikurang 15, 4. Nah, N-nya itu 10. Lalu kita pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2 dikali A plus N min 1 dikali B. Nah, N-nya itu 10, kita masukin S10 sama dengan 10 per 2 buka kurung 2 dikali A-nya itu tadi 15 ditambah N-nya itu 10 dikurang 1 dikali B. B-nya itu 4. 10 dibagi 2 itu 5. Lalu 2 dikali 15 itu 30 plus 10 dikurang 1 itu 9 dikali 4 sama dengan 5. Kita turunin, lalu buka kurung 30 ditambah 9 kali 4 36 sama dengan 5 dikali 30 tambah 36 itu 66 sama dengan hasilnya 330. Saya akan menjelaskan materi barisan dan deret aritmatika dalam penerapan ekonomi. Di sini ada sebuah soal. Sebuah toko menjual buku dengan harga yang terus bertambah setiap harinya. Pada hari pertama, harga buku adalah 10.000 dan pada hari kedua, harga buku tersebut naik menjadi 12.000. Harga buku tersebut naik dengan selisih yang tetap setiap harinya. Berapakah harga buku pada hari ke-10? Nah, sekarang kita tulis A-nya itu sama dengan 10.000. B-nya itu 12.000 dikurang 10.000 sama dengan 2.000. N-nya itu sama dengan 10. Nah, kita pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, ini N-nya 10, jadi kita masukin U10 sama dengan A-nya itu 10.000 ditambah 10 dikurang 1 dikali 2000 sama dengan 10.000
ditambah 10 dikurang 1 itu 9 dikali 2000 sama dengan 10.000 ditambah 9 dikali 2000 itu 18.000. 10.000 ditambah 18.000 itu 28.000. Jadi hasilnya 28.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan barisan dan deret geometrik. Yang pertama ini adalah barisan geometrik. Yang pertama diketahui suatu barisan geometri memiliki suku pertama A-nya itu adalah sama dengan 3. A-nya itu adalah suku pertama. Dan rasio itu lambang R. R-nya itu adalah 2. Nah, di pertanyaan ini adalah tentukan yang pertama ini suku kelima. Jadi kita nyari suku kelima dulu ya. Suku kelima ini kita pakai rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kan sudah diketahui kalau A-nya itu adalah 3 dan rasionya ini ada 5. Jadi kita langsung masukin aja. Nah, tapi kan ini kan dipertanyakan adalah suku kelima. Jadi UN ini N-nya itu adalah 5. Jadi U5 A-nya itu adalah 3 dikali rasionya 2. N-nya itu adalah suku, banyaknya suku. N-nya itu adalah 5 kan? 5 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 2. Nah, pangkatnya itu dikurang. Jadi 5 dikurang 1 itu 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 3. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah, hasilnya 3 dikali 16 adalah 48. Oke. Ini soal yang pertama. Jadi suku kelima adalah 48. Selanjutnya, kita akan ditanyakan yang kedua, itu adalah jumlah 5 suku pertama. Jadi kita akan mengerjakan dengan rumus SN sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, ditanyakan suku pertama, jumlah 5 suku pertama. Berarti N-nya itu jadi 5. Jadi S5 sama dengan A-nya itu tadi 3. R-nya itu rasionya itu adalah 2. N-nya itu tadi sukunya ada 5. Dikurang 1. Kurang satunya itu tidak dipangkat ya guys. Per 2 dikurang 1. Sama dengan 3. Kalian tinggal hitung aja ya. Nah, 2 pangkat 5 itu berapa? Tinggal kalian hitung. Bagian bawahnya aja, langsung aja 2 dikurangi 1 jadi otomatis 1. Sama dengan 3. 32 dikurangi 1 adalah 31.
Jadi tinggal asilin aja. Karena pernya 1, jadi ya udah anggap aja kayak angin berlalu. Jadi 3 dikali 31 itu adalah 93. Nah, jadi jumlah 5 suku pertamanya adalah 93. Nah, di sini sudah diketahui ada modalnya 1 juta. Jadi dia ini adalah A-nya itu hitungannya A-nya ya. Kan nih mau baca mau Indomie apa mau geprek apa mau semua aja semuanya Ini aja. desi aja dia. Berarti ini adalahnya 1 jutanya itu adalah nilai A-nya. Lalu bunganya ini adalah 10%. Jadi itu ada hitungannya rasio. Sedangkan kalau di bunga ini ada rasio sama dengan 1 plus bunga. 1 plus bunganya itu 10%. 10% itu sama dengan 10% itu adalah sama dengan 0,10 atau 0,1. Jadi kita tulis saja 0,1 sama dengan 1,1. Nah, 3 tahunnya ini adalah banyaknya suku, jadi N. Oke, sudah. Lalu langsung kita kerjakan saja dengan rumus. SN sama dengan sabar ya, ininya sama. urusan makan dulu ini. SN sama dengan A R dikurang 1. Tadi A-nya itu kan 1 juta. Jadi kita langsung aja kita tulis 1 juta. Nah, R-nya itu adalah 1,1. Jadi kita tadi udah nyari R-nya berapa ya? 1,1 pangkat N-nya berapa? N-nya itu adalah 3. Jadi pangkat 3 dikurang 1. Kurang satunya itu tidak dipangkat ya guys. Jadi R-nya 1,1 dikurang 1. Lalu 1 juta kita turunin saja. 1,1 pangkat 3 itu adalah 1,331. Lalu dikurangi 1, jadi kita langsung aja 3,31 ya guys. Sederhana gue lempar ngomong sederhana. 1,1 dikurangi 1 itu adalah 0,1. Sama dengan Rp3.310. Jadi total nilai setelah 3 tahunnya itu adalah Rp3.310. Hai, perkenalkan nama saya Widewi Putri dengan NIM 63251215. Perkenalkan, nama saya Najwa Sakira Kusuma dengan NIM 63251246. Kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi linier dan Penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linier dalam ekonomi. Soal tentang penawaran. Pada tingkat harga Rp50.000, banyaknya barang A yang ditawarkan produsen adalah 150 unit. Sementara itu, pada harga Rp100.000, barang tersebut ditawarkan sebanyak 350 unit. Tentukanlah A. Fungsi penawarannya. B. Banyaknya barang A yang akan ditawarkan jika harganya Rp125.000. Dan yang C. Banyaknya 200 unit barang yang akan ditawarkan jika harganya. Nah, jadi yang udah diketahui itu P1 yaitu 50, Q1 yaitu 150, P2 yaitu 100, dan Q2 yaitu 350. Rumus penawaran yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Berarti P dikurang 50 per 100 dikurang 50. Q dikurang 150 per 350 dikurang 150. Berarti dari hasil itu kita totalin P per 50, yaitu hasilnya P
dikurang 50 per 50 sama dengan Q kurang 150 per 200. Berarti 200 dalam kurung P dikurang 50 sama dengan 50 dalam kurung Q dikurang 150. Kita hitung 200 P kurang 10.000. Berarti sama dengan 50 Q dikurang 7.500. Berarti 20 P sama dengan 50 Q dikurang 7.500 ditambah 10.000. Kenapa 10.000? Karena pindah ruas dari minus jadi pindah ruas, akhirnya plus. Lalu di bawahnya berarti 200 P sama dengan 50 Q plus 2.500. Dari 7.500 dikurang 10.000. Berarti P sama dengan 50 Q plus 2.500 per 200. Itu kita jumlah. Hasilnya 1/4 Q ditambah 12,5. Hasilnya tuh bisa 2. Yang satu lagi hasilnya tuh bisa 1/4 Q sama dengan P dikurang 12,5. Berarti Q sama dengan 4P minus 50. Nah, kita lanjut soal yang B-nya. Berarti Q sama dengan, kita pakai jawaban yang keduanya ya. Berarti Q sama dengan 4P minus 50. Q sama dengan 4. P-nya itu diganti ke hasil yang tadi dalam kurung 12 125 dikurang 50. Berarti Q-nya itu sama dengan 500 kurang 50. Q sama dengan 450. Jadi banyak barang A jika harga Rp125.000 adalah 450 unit. Lalu kita cari yang C. Kita cari P-nya berarti P sama dengan 1/4 Q tambah 12,5. Berarti P sama dengan 1,4 dalam kurung 200 tambah 12,5. P sama dengan 50 tambah 12,5. P sama dengan 62,5. Jadi banyaknya 200 unit barang A akan ditawarkan jika harganya barang 62.500. Nah, di sini saya akan masuk soal yang kedua tentang soal pajak. Fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh persamaan P sama dengan PD sama dengan minus 2Q plus 30. Sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 22Q plus 6. Apabila pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp4 per unit terhadap barang tersebut, tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Yang B, permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Yang C, pajak per unit yang ditanggung konsumen dan produsen. Yang D, total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Yang E, total pajak yang akan diterima pemerintah. Jadi, kita udah ketahui nih, PD-nya berarti minus 2Q plus 30, sedangkan PS-nya 2Q plus 6. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, yaitu rumusnya PD sama dengan PS. Minus 2Q plus 30 sama dengan 2Q plus 6. Berarti minus 2Q dikurang minus 2Q karena pindah ruas sama dengan 6 kurang 30. Minus 4Q sama dengan minus 24. Q sama dengan minus 24 dibagi 4. Berarti Q-nya sama dengan 6. Sedangkan P-nya, P sama dengan 2Q tambah 6. P sama dengan 2. Q-nya itu diganti ke yang tadi, kan kita udah mencarinya. Q sama 2 sama dengan 6. 2 dalam kurung 6 plus 6 sama dengan 18. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu 6 dan 18. Harga jumlah keseimbangan sesudah pajak. PS-nya berarti 2QS plus 6. PS itu 2QS plus 6 tambah 4 sama dengan 2QS plus 10. Berarti rumusnya tetap sama. PD kurang PS, PD sama dengan PS. Berarti minus 2Q plus 30 sama dengan 2QS plus 10. Minus 2Q plus minus 2Q minus 2Q sama dengan 10 kurang 30. Berarti minus 4Q sama dengan minus 20. Berarti Q sama dengan minus 20 dibagi minus 4 yaitu minus 5. Yaitu 5. Gak pakai minus ya guys, soalnya ini kan udah minus sama minus jadi ya plus. Kita cari P-nya. P sama dengan 2Q plus 10. Berarti P sama dengan 2 kali 5 plus 10. Berarti P sama dengan 20. Jadi titik keseimbangan pasar sesudah pajak yaitu 5,20. Yang kita cari C-nya, pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Berarti rumusnya TK sama dengan P2 minus P1 yaitu 20 kurang 18, hasilnya 2. Pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya itu TP sama dengan T kurang TK yaitu 4 kurang 2, hasilnya 2. Kita lanjut soal D, total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Rumusnya TK sama dengan Q2 kali TK sama dengan 5 kali 2, hasilnya 10. Lanjut total pajak yang ditanggung oleh produsen. TP sama dengan Q2 dikali TP sama dengan 5 kali 2, hasilnya 10. Terus kita lanjut yang E, total pajak yang diterima pemerintah.
Berarti T sama dengan Q2 plus T sama dengan 5 kali 4. Hasilnya 20. Pada saat harganya 15.000 per bungkus, jumlah kopi yang dimintanya itu 250 per bungkus. Ketika terjadi kenaikan harga sehingga harganya menjadi 20.000 per bungkus, jumlah kopi yang diminta itu 150 per bungkus. Ini kurang ya soalnya di sini. Terus kita harus yang ditanya itu tentukan fungsi permintaan linear berdasarkan data di atas dan berapa jumlah permintaan jika harga kopinya turun drastis menjadi 10.000 per bungkus. Nah, jadi rumusnya itu kan kali P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Terus ini tadi Q ya, maaf kehapus, min Q lagi jadi P, kita substitusikan masuk nilainya ke dalam rumus, jadi P min 15.000 per 20.000 min 15.000 sama dengan Q min 250 per min 100. Lanjut kita hapus dulu karena nggak muat. Lakukan perkalian silang ya, kalikan silang pembilang dengan penyebutnya. Jadi hasilnya itu min 100 X dalam kurung P kurang 15.000 kurang 15.000 dalam kurung 5.000 turunin ke bawah aja ya karena ngemuat. 5.000 X dalam kurung Q Q ini 250 tutup kurung. Dilanjutkan terus kita bagi kedua ruas dengan 100 untuk mempermudah kita menghitungnya. Jadi min 1x dalam kurung P min 15.000 sama dengan tutup kurung ya 50x, kita taruh di belakang aja, di bawah karena nggak muat. Q min 250 terus hapus itu distribusikan angka yang di luar kurung, jadi min P plus 15.000 sama dengan 50 Q muat kita ke bawahin plus 12.500. Terus kita pindahin yang fokus di ke kiri, yang min P plus 15.000 ke kanan, jadi min 50 P sama dengan min 50 Q sama dengan P kurang 15.000 dikurang 12.500.
terus jadinya min 50 Q sama dengan P kurang 27.500. Setelah itu kita kalikan semua luasnya dengan min 1. Jadi Q sama dengan min P per 50 ditambah 27.500 ke 50 juga. Terus QD sama dengan min 1 per 50 P ditambah 550. Kemudian yang min 1 ini yang min 1 per 50 nya kita ganti ke sini jadi 0,62 ganti jadi QD sama dengan min tadi ya diganti jadi 0,02 P ditambah 550. Terus kita substitusikan yang 10.000 nya ke dalam bracket jadi QD sama dengan min 0,02 P plus 550 terus QD dengan min salah, ini harusnya min min 0,02 P nya tadi kita ganti jadi 10.000 plus kita kebawain aja kan nomor 550. Terus perhitungannya jadi Q D ini D sama dengan min 200 plus 550. Jadi Q D sama dengan 350. Jadi jumlah permintaan kopi ketika harganya turun drastis menjadi 10.000 itu di 350. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Hirinisa dengan NIM 63251262. Saya Majidah Munifa dengan NIM 63251216. Di sini kita akan membahas tentang fungsi nonlinier. Berikut pembahasannya. Berikutnya contoh soal mengenai fungsi nonlinier. Yang pertama yaitu Y sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5 sama dengan 0. Cara memotong sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Kita ubah Y 0 sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5. Selanjutnya kita mencari angka yang dikali hasilnya min 5 dan yang ditambah hasilnya min 4. Ditemukan hasilnya yaitu X plus 1 X plus 1 X min 5. Selanjutnya kita keluarkan angka 1 dan min 5 dari dalam kurung, yaitu X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan plus 5. Selanjutnya kita memotong sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Kita masukkan Y 0 pangkat 2 min 4 dikali 0 min 5. Hasilnya 0 pangkat 2 sama dengan 0 min 4 kali 0 sama dengan 0 tersisa min 5.
Selanjutnya kita akan mencari titik puncak, yaitu rumusnya B min B per 2 dikali A min B pangkat 2 min 4A C per 4 dikali. Kita substitusikan angkanya. B min 4 2 dikali 1 min 4 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali min 5 min per 4 dikali min 1. Selanjutnya kita hitung min, kita min plus 4 dibagi 2 sama dengan 2 min 16 di plus 20 per 4 sama dengan 9. Itu titik puncaknya ditemukan, yaitu 2 dan min 9. Selanjutnya itu buat kurvanya, garis X dan Y. Titik potong X berada di min 1 dan plus 5. Potong sumbu Y berada di min 5. Dan titik puncaknya berada di 2 dan min 9. Selanjutnya kita buat kurvanya. Kita tarik garis dari sini, maka titik puncaknya ada di sini. Selesai. Di sini saya akan membahas tentang fungsi nonlinier dalam penerapan ekonomi. Berikut ada contoh soalnya, yaitu diketahui fungsi permintaan barang adalah P sama dengan 40 minus Q. Pertama ada tentukan fungsi dan kurva penerimaan atau nilai TR. Pertama kita cari rumusnya, TR sama dengan Q kali P. Karena di sini nilai P yang sudah diketahui, jadi kita kalikan dengan Q. Q dikali nilai P yaitu 40 minus 2Q. Lalu nilai Q-nya kita kalikan dengan nilai P ke dalam, yaitu hasilnya jadi 40 minus 2Q kuadrat. Ini sudah diketahui fungsi TR, fungsi penerimaan atau TR-nya. Lalu kita akan membuat kurva. Pertama kita tentukan kurva tersebut terbuka ke bawah atau terbuka ke atas, itu bisa dilihat dari nilai A-nya. Jika nilai A kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah, dan jika nilai A lebih dari 0, kurva terbuka ke atas. Di sini kita punya nilai A-nya itu minus 2, yaitu kurang dari 0, jadi kurva yang kita buat adalah terbuka ke bawah. Untuk membuat kurva, kita akan menentukan titik potong sumbu X terlebih dahulu. Di sini X sama dengan Q. Rumusnya adalah Y sama dengan 0, atau Y itu bisa disebut dengan TR. Jadi di sini kita masukkan fungsi yang sudah ada tadi, fungsi TR-nya. TR-nya diganti 0, karena TR adalah nilai Y. Jadi 0 sama dengan 40Q minus 2Q kuadrat. Lalu selanjutnya kita cari nilai X1 dan X2-nya atau Q1 dengan Q2-nya itu dengan cara kita keluarkan Q-nya. Jadi seperti ini. Q dikali 40 minus 2Q. Di sini bisa diketahui nilai Q pertamanya adalah 0 karena di sini adalah sama dengan 0. Q pertamanya sama dengan 0. Lalu di sini berarti X-nya 0 dan Y-nya 0. Lalu kita cari Q2-nya, yaitu Q2-nya itu kita cari yang di dalam kurung ini. 40 minus 2Q kita tulis lagi. Lalu ini jangan lupa sama dengan 0. Lalu kita untuk mencari Q2-nya kita masukkan angka dari yang ada di dalam kurung ini, lalu kita pindah luaskan, jadinya 2Q sama dengan 40 dan
Q sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan, di sini nilai Q-nya kita dapat 20. Jadi di sini X-nya 20 dan Y-nya 0. Lalu yang kedua kita cari titik potong sumbu Y, yaitu Y kan tadi sudah ada Y sama dengan TR. Dan kita cari rumusnya adalah Y atau sama dengan TR. Rumusnya adalah Q sama dengan 0. Jadi kita substitusiin nilai Q-nya, kita ubah jadi 0. Kita masukin fungsi yang di atas tadi ya. 40Q minus 2Q kuadrat. Nilai Q di sini kita ganti ke 0. Jadinya 40 dikali 0 min 2 dikali 0 kuadrat. Di sini adalah TR-nya 0. Jadi di sini 0,0. Lalu lanjut lagi kita cari titik puncaknya. Rumus mencari titik puncak itu minus B per 2A, minus buka kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Ini kita masukkan nilai A dan nilai B-nya. Tadi di atas kita udah ada nilai A dan B-nya di rumus di fungsi yang atas. Jadi tinggal kita substitusiin. Nilai B yang kita punya adalah 40 per 2 dikali min 2, min 40 kuadrat min 4 dikali nilai A kita min 2 dan nilai C kita 0 per 4 dikali min 2. Lalu kita lanjutkan lagi, di sini berarti minus 40 per minus 4, minusnya kita taruh di luar karena dia pakai kurung, kita hitung yang di dalam kurungnya dulu. 40 kuadrat itu sama dengan 1600 minus 0, karena pun dikali 0 hasilnya 0. 4 dikali min 2 itu hasilnya min 8. Ini jangan lupa pakai kurung ya. Lalu 40 dibagi minus 4 hasilnya adalah 10. Dan ini berarti minus 1600 dibagi minus 8 itu hasilnya 200. Dari sini kita bisa membuat kurva. Langsung membuat kurva. Untuk kurvanya kita buat di sini. Pertama kita buat garis seperti ini Y dan ini X. Titik X itu ada 0 dan 20, dan di sini juga ada 10. Titik X-nya ini X-nya, ini X-nya 0, ini X-nya 20 dan ini X-nya 0. Jadi di sini kita X di sini 10 dan di sini 20. Lalu di sini ada nilai Y yaitu 200. Jadi kita masukin di sini Y-nya 200. Dan ini 0. Titik puncaknya itu ada di sini. Jadi membuat kurvanya itu seperti ini ya. Karena nilai X-nya 0, jadi kita kayak gini. Sudah jadi kurvanya. Berikut ada contoh soal yang kedua, yaitu tentang fungsi keuntungan. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi total PD sama dengan 80 minus 0,4 Q dan nilai TC sama dengan 0,2 Q kuadrat plus 10 Q plus 200. Pertanyaan pertama, tentukan fungsi permintaan total atau TR-nya. Di sini rumus dari TR sendiri adalah P kali Q, atau bisa juga Q kali P. Jadi di sini karena nilai P sudah diketahui, jadi Q dikali dengan nilai P yang sudah diketahui di soal, yaitu 80 minus 0,4 Q. Q kita kalikan ke dalam, jadinya 80 Q minus 0,4 Q kuadrat. Sini sudah kita ketahui fungsi dari TR. Sekarang kita lanjut ke soal yang B, fungsi keuntungan. Rumus dari fungsi keuntungan P sama dengan TR min TC. TC sudah diketahui di soal dan kita juga sudah punya fungsi TR-nya. Tinggal kita masukkan. P sama dengan nilai TR-nya yaitu 80 Q minus 0,4 Q kuadrat. Jangan lupa pakai kurung ya. Minus nilai TC di soal yaitu 0,2 Q kuadrat plus 10 Q plus 200. Di sini kita hitung lagi, kita tetap tulis 80 Q
minus 0,4 Q kuadrat. Nah, di sini kita kalikan minusnya ke dalam dan anggap di luar kurung ini ada angka 1. Ada angka 1. Jadi ini kita kalikan ke dalam. Min 1 dikali minus 0,2 Q kuadrat, yaitu hasilnya min 0,2 Q kuadrat. Minus 1 dikali ke 10 Q, hasilnya minus 10 Q. Minus 1 dikali 200, hasilnya minus 200. Ini tinggal kita kurang-kurangin yang mempunyai variabel yang sama. Misal di sini ada 80 Q dan 10 Q. Di sini 80 Q kita kurang dengan 10 Q, hasilnya adalah 70 Q. Lalu di sini ada minus 0,4 Q kuadrat dikurang dengan 0,2 Q kuadrat, yaitu hasilnya 0,6 Q kuadrat. Lalu di sini minus 200 yang tidak mempunyai variabel, jadi kita tulis lagi, ulang aja. Berikut adalah fungsi keuntungan atau nilai P-nya.